Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasi tentang teori kepribadian menurut Ivan Pavlov. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Muhaimin Rois, yang kedua adalah Jelita Jahra Putri, yang ketiga Salsabila Toharoh, dan yang keempat Maya Maulida. Dan daftar isinya ada yang pertama biografi mengenai Ivan Pavlov, teori dan pengertian behaviorism menurut Ivan Pavlov, penerapan teori classical conditioning menurut Ivan Pavlov, eksperimen-eksperimen Ivan Pavlov, langkah-langkah eksperimen yang dilakukan Pavlov, hukum-hukum teori classical conditioning, prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning Pavlov, perbedaan antara classical conditioning dan operant conditioning, dan yang terakhir riset yang terjadi dalam bentuk video. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ivan Petrovich Pavlov adalah nama lengkapnya. Ia lahir di suatu desa kecil di Rusia pada tanggal 4 September 1849. Orang tuanya memberikan nama Ivan Petrovich Pavlov. Beliau adalah seorang ahli termuka di bidang psikologi, atau lebih khusus lagi di bidang fisiologi, cabang ilmu psikologi yang mempelajari fungsi sistem kehidupan. Berkat temuan teorinya, maka behavioristik terkenal dengan memperkenalkan teori pengkondisian dunia yang terikat dengan stimulus respon. Classical conditioning. Pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Menurut pendekatan behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku. Tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen-eksperimen, baik pada manusia maupun pada hewan. Penerapan teori classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Teori classical conditioning adalah tata cara menciptakan refleks baru dengan memberikan stimulus di awal sebelum terjadinya refleks. Dengan memberikan reward kepada seseorang akan menimbulkan refleks yang baik. Contohnya, seorang guru memberikan pujian atas keberhasilan siswa. Itu memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi dan akan menyukai mata pelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada eksperimen Ivan Petrovich Pavlov. Untuk memahami eksperimen-eksperimen Pavlov, perlu terlebih dahulu dipahami beberapa pengertian pokok yang biasa digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya. Perangsang alami, unconditional stimulus atau US, yaitu perangsang yang secara alami, secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme makanan yang dapat menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Perangsang bersyarat, conditional stimulus atau CS, yaitu perangsang yang alami tidak menimbulkan respon. Misalnya bunyi bel, melihat piring, mendengar langkah orang yang biasa memberi makanan. Lalu respon tak bersyarat, unconditional response atau UR, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Contohnya air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Lalu respon bersyarat, conditional response atau CR, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Misalnya air liur anjing keluar karena mendengar bel.
Yang pertama, berawal dengan menunjukkan makanan kepada anjing yang sedang kelaparan dan mengeluarkan air liur, Pavlov membunyikan bel yang diteruskan dengan pemberian makanan kepada anjing. Selanjutnya, dalam penelitian Pavlov, yang terjadi adalah ketika bel mulai dibunyikan, maka pada saat yang sama anjing mengeluarkan air liurnya. Anjing merespon bel tersebut dengan air liur meskipun tanpa adanya makanan. Maka classical conditioning terjadi karena pembelajar atau anjing telah mengenali hubungan antara unconditional stimulus makanan dengan conditional stimulus bel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah eksperimen yang dilakukan Pavlov. Nah, yang pertama, anjing dioperasi kelenjar ludahnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyelidik mengukur dengan teliti air ludah yang keluar dengan pipa sebagai respons terhadap perangsang makanan atau berupa serbuk daging yang disodorkan ke mulutnya. Dengan demikian, keluarnya air liur karena ada perangsang makanan merupakan suatu yang wajar. Namun, keluarnya air liur karena anjing melihat piring, orang atau bahkan langkah seseorang merupakan suatu yang tidak wajar. Artinya, dalam keadaan normal, air liur anjing tidak akan keluar hanya karena melihat piring makanan. Orang yang biasa memberi makanan dan mendengar langkah-langkah orang yang biasa memberi makanan, piring tempat makan, orang dan langkah orang yang biasa memberi makanan merupakan tanda atau signal. Apabila dikaji secara mendalam menurut psikologi, refleks bersyarat merupakan hasil belajar atau latihan. Namun, sebagai seorang ahli fisiologi, Pavlov tidak tertarik pada masalah tersebut karena lebih tertarik pada masalah fungsi otak. Dengan mendapatkan refleks bersyarat, Pavlov berkeyakinan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang baru di bidang fisiologi. Dia ingin mengetahui proses terbentuknya refleks bersyarat melalui penyelidikan mengenai fungsi otak secara tidak langsung. Yang kedua, dalam usahanya memahami fungsi otak, Pavlov mengulangi eksperimen seperti di atas dengan berbagai variasi. Adapun langkah-langkah eksperimennya adalah A. Anjing dibiarkan lapar. Pavlov membunyikan metronom dan anjing mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Variasi lain dilakukan dengan menyalakan lampu dalam kamar gelap dan anjing memperhatikan lampu menyala. Setelah metronom berbunyi atau lampu menyala selama 30 detik, makanan atau serbuk daging diberikan dan terjadilah refleks pengeluaran air liur. B. Percobaan tersebut baik dengan membunyikan metronom maupun menyalakan lampu diulang berkali-kali dengan jarak 15 menit. C. Setelah diulang 32 kali, bunyi metronom atau nyala lampu selama 30 detik dapat menyebabkan keluarnya air liur dan semakin bertambah deras jika makanan diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, ada eksperimen lain dari Pavlov bertujuan mengetahui kemampuan binatang dalam membedakan bermacam-macam perangsang agar menolong kemajuan studi ilmiah tentang belajar. Namun demikian, penemuan-penemuan Pavlov tidak banyak diterapkan pada belajar di sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil eksperimen-eksperimen yang dilakukan dengan anjing, itu Pavlov berkesimpulan bahwa gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar atau unconditioned reflex, ialah keluarnya air liur ketika melihat makanan, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari, yaitu keluar air liur karena menerima atau bereaksi terhadap warna sinar-sinar tertentu atau terhadap suatu bunyi tertentu.
Selanjutnya ada hukum-hukum teori classical conditioning. Yang pertama ada kepunahan atau penghapusan atau pemadaman, extinction. Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim tidak diikuti dengan rangsangan tak terlazim. Lama-kelamaan individu atau organisme itu tidak akan bertindak balas. Dalam kehidupan nyata, mungkin kita pernah menjumpai realitas respon emosi bersyarat. Contoh, ada 2 orang anak kecil laki-laki dan perempuan yang biasa bermain bersama. Pada saat mereka menginjak dewasa, menjadi seorang gadis dan pemuda, tiba-tiba tumbuh perasaan cinta pada diri pemuda kepada gadis tersebut. Tetapi tidak demikian dengan sang gadis. Pada saat pemuda teman sejak kecilnya itu menyatakan cintanya, gadis tersebut menolak dengan alasan perasaan kepada pemuda itu hanya sebatas teman. Namun karena pemuda itu sangat mencintai sang gadis, dengan menggunakan berbagai cara yang dapat membahagiakan, ia berusaha untuk mengambil hati gadis itu agar menerima cintanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Generalisasi stimulus. Rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Pavlov menggunakan bunyi lonceng yang berlainan nada, tetapi anjing masih mengeluarkan air liur. Ini menunjukkan bahwa organisme telah terlazim. Dengan dikemukakan suatu rangsangan tak terlazim, akan menghasilkan gerak balas terlazim. Walaupun rangsangan itu berlainan atau hampir sama. Contoh, anak kecil yang merasa takut pada anjing galak tentu akan memberikan respon pada rasa takut pada setiap anjing. Tapi melalui penguatan dan pemadaman diferensial tentang stimulus rasa takut menjadi menyempit hanya pada anjing yang galak saja. Pemilahan. Diskriminasi yang dikondisikan ditimbulkan melalui penguatan dan pemadaman yang selektif. Diskriminasi berlaku apabila individu berkenaan dapat membedakan atau mendiskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas. Generalisasi awal stimulus ini secara bertahap membuka jalan bagi proses pembedaan. Contoh, guru yang biasa memberikan pelajaran dengan latihan soal dan usai memberikan pelajaran menyuruh siswa mengerjakan latihan soal yang ada di dalam buku teks di papan tulis. Bila penyelesaian soal tersebut benar, maka guru akan tersenyum dan mengatakan bagus. Stimulus ini akan ditanggap oleh siswa dan dianalogikan bahwa perkataan bagus berarti jawaban siswa tersebut benar. Ini akan berbeda jika siswa mengerjakan soal di papan dan guru cuman tersenyum tanpa mengatakan bagus. Karena siswa akan menganalogikan jawaban yang dibuatnya belum tentu benar. Jadi siswa akan selektif mengartikan senyum guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat, tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Akhirnya, Pavlov menunjukkan bahwa sekali kita dapat mengkondisikan seekor anjing secara solid kepada CS tertentu, maka dia kemudian bisa menggunakan CS itu untuk menciptakan hubungan dengan stimulus lain yang masih netral. Contohnya, stimulus yang telah membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar pada mata pelajaran tertentu, misalnya sains yang dirasa sulit, akan melekat pada diri siswa minat dan motivasi tersebut. Dan bila siswa dihadapkan pada mata pelajaran lain, misalnya matematika, yang juga dirasa sulit, maka minat dan motivasi untuk mempelajari mata pelajaran tersebut akan sama besarnya dengan minat dan motivasi belajar pelajaran terdahulu. Prinsip-prinsip teori belajar Ivan Pavlov. Yang pertama, belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah.
Yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. Yang keempat, setiap rangsang akan menimbulkan aktivitas otak US atau unconditioned stimulus dan CS conditioned stimulus. Aktivitas yang ditimbulkan US lebih dominan daripada yang ditimbulkan CS. Oleh karena itu, US dan CS harus dipasangkan bersama-sama. Yang lama-kelamaan akan terjadi hubungan. Dengan adanya hubungan, maka CS akan mengaktifkan pusat CS di otak, dan selanjutnya akan mengaktifkan US. Dan akhirnya, organisme membuat respons terhadap CS yang tadinya secara wajar dihubungkan dengan US. Yang kelima, semua aktivitas susunan syaraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibisi. Setiap peristiwa di lingkungan organisme akan dipengaruhi oleh dua hal tersebut. Dan pola tersebut oleh Pavlov disebut cortical mosaic. Dan pola ini akan mempengaruhi respons organisme terhadap lingkungan. Namun demikian, Pavlov juga menyadari bahwa tingkah laku manusia lebih kompleks dari binatang. Karena manusia mempunyai bahasa, dan hal ini akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada perbedaan classical conditioning dengan operant conditioning. Pada dasarnya, teori classical conditioning dan operant conditioning memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang dapat dilihat pada yang pertama, classical conditioning muncul akibat adanya asosiasi atau hubungan antara dua stimulus atau rangsangan. Seperti yang kita ketahui pada percobaan Ivan Pavlov, mengenai hubungan antara makanan dan bunyi bel. Sebaliknya, operant conditioning muncul akibat adanya asosiasi antara respon dan konsekuensi yang timbul. Seperti halnya berlatih dengan giat akan dapat memenangkan pertandingan. Yang kedua, ada classical conditioning biasanya meliputi mengenai refleks-refleks. Perilaku yang timbul adalah perilaku yang tidak sengaja yang dikontrol oleh syaraf otonom. Sebaliknya pada operant conditioning lebih kepada perilaku-perilaku yang sadar dan diatur oleh syaraf simpatis. Yang ketiga, classical conditioning US atau unconditioned stimulus dipasangkan dengan CS conditioned stimulus. Tetapi perilaku yang timbul bersifat independen, sedangkan operant conditioning konsekuensi penguatan diberikan hanya jika respon yang dikondisikan terjadi. Baik, di sini kami mempunyai dua link video. Yang pertama ada link video yang mengenai riset yang terjadi pada classical conditioning Pavlov. Baik, kita akan menonton link pertama dulu. What's up guys, I'm Andrew Daughters, and today I will be conducting Ivan Pavlov's experiment on classical conditioning. So today, I'm going to be conditioning my older brother James, and hopefully by the end of the experiment, he will flinch in response to an alert sound on my cell phone. In classical conditioning, the unconditioned stimulus causes the unconditioned response. Then a neutral stimulus is paired with the unconditioned stimulus. Then the neutral stimulus alone causes a response. Initially, I will use an alert sound from my phone as a neutral stimulus to get an unconditioned response. Then for the next few trials, I will use this unconditioned stimulus of the ball hitting my brother to get an unconditioned response. Next in the experiment, I will attempt to make the neutral stimulus of the alert sound from my phone to get the exact same reaction as the paper ball being thrown at my brother through classical conditioning. After each alert sound, I will throw one paper ball at my brother. Let's have a look.
You want attention? You trying to get attention? Dude, I'm trying to get this done by midnight. I have like 20 minutes. Dude. Stop. Stop. Did you see that? It actually worked. The condition stimulus of the alert from my phone received the correct condition response of my brother flinching. Thanks, Ivan Pavlo. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai tayangan video kami tadi sesuai pemahaman kelompok kami. Nah, pada awalnya ada seorang laki-laki yang mencoba bereksperimen menggunakan teori Pavlov untuk memenuhi tugas dari sekolahnya. Dan yang menjadi sasaran eksperimen tersebut ialah saudaranya sendiri. Kemudian ia mencoba bereksperimen ini dengan menstimulus pada saudaranya tersebut menggunakan handphone dan kertas yang sudah diremas-remas sehingga menjadi kertas yang bulat. Dengan cara yang nantinya ia akan menstimulus saudaranya dengan membunyikan alarm dari handphonenya tersebut. Kemudian dengan seperti yang kita lihat tadi, dengan menstimulus juga dengan melemparkan gulungan kertas untuk dilihat apakah responnya seperti apa gitu. Nah, pada saat itu anggap saja laki-laki yang ingin bereksperimen tersebut atau yang menstimulus bernama Andrew yang memunculkan respon yaitu James. Nah, pada awal pertama kali bereksperimen, Andrew datang ke kamar James dan membunyikan notifikasi handphonenya sambil melemparkan gulungan kertas tadi. Nah, James sendiri merespon hal tersebut hanya menengokkan kepala saja ke arah Andrew tadi kan. Kemudian Andrew pun mencoba untuk kedua kalinya dengan membunyikan nada notifikasi pada handphone serta melemparkan kembali gulungan kertas tersebut. Nah, akan tetapi respon yang diberikan James pada Andrew hanya menengokkan kepala sambil menatap sinis ke arah Andrew. Kemudian Andrew pun mencoba melemparkan gulungan kertas serta membunyikan handphonenya kembali yang ketiga untuk melihat respon seperti apa sih yang akan ditimbulkan saudaranya itu. Nah, respon yang ketiga ini, James mulai angkat bicara dengan nada seperti kesal dan membalikkan badannya serta berbicara dengan intonasi yang tinggi. Karena Andrew terus-terusan melemparkan gulungan kertas pada James yang sedang serius mengerjakan tugasnya itu. Kemudian yang keempat kalinya ini, Andrew terus bereksperimen lagi dengan membunyikan nada dari handphone sambil melempar gulungan kertas lagi. Pada eksperimen Andrew yang keempat ini, James sontak meresponnya dengan melemparkan kembali gulungan kertas tersebut ke arah Andrew dengan muka kesalnya itu. Kemudian, lanjut dengan eksperimen yang kelima, Andrew melemparkan gulungan kertas lagi. Di sini, James dengan refleksnya langsung membalas lemparan Andrew menggunakan pulpen yang dilemparkan James ke arah Andrew tersebut, sambil berkata, "Stop." Di sini sudah terlihat bahwa James sudah peka terhadap stimulus yang ditimbulkan Andrew. Lanjut pada eksperimen ke-6, dan ini merupakan eksperimen Andrew yang terakhir. Andrew hanya duduk dengan membunyikan nada dari handphone saja. James langsung sigap mereflekskan dirinya dengan melempar 2 buah pulpen sekaligus ke arah Andrew. Jadi,
dapat kita simpulkan bahwa classical conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, namun pada cuplikan yang kami tadi tayangkan juga bisa bereksperimen seperti teori Pavlov ini terhadap seseorang, di mana perangsang asing dan netral dipasangkan dengan stimulus isyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Atau bisa kita simpulkan juga bahwa munculnya sebuah perilaku tertentu pada seseorang diakibatkan oleh adanya stimulus di sekitarnya. Nah, hal ini pun kerap terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, akan tetapi tidak menyadarinya bahwa hal tersebut merupakan sebuah teori dari classical conditioning Pavlov. Lalu begitupun dengan eksperimen Pavlov pada seekor anjing, kurang lebih seperti ini gambarannya. Selanjutnya kami akan menayangkan video yang kedua mengenai classical conditioning vs operant conditioning. Psychologists define learning as a long-lasting change in behavior as a result of experience. Classical and operant conditioning both lead to learning. So what's the difference between them? Classical conditioning was first described by Ivan Pavlov and is the association of a stimulus with an involuntary response. It focuses on involuntary automatic behaviors. Pavlov noticed that a neutral stimulus before a reflex causes an association. He conducted an experiment in which he rang a bell before presenting dogs with food. When dogs see or smell food, they salivate, even though it is not a learned behavior. Rather, their salivating is an unconditioned response to seeing food, which is an unconditioned stimulus. Of course, a dog would not normally salivate in response to a random stimulus like a bell ringing, since such an event is a neutral stimulus. However, Pavlov found that if he always rang a bell before presenting dogs with food, then they eventually began to salivate as soon as they heard the bell, even when there was no food around. At this point, the bell had become a conditioned stimulus, and the dog salivating to its sound was a conditioned response. Operant conditioning, first described by B.F. Skinner, is the association of a voluntary behavior with a consequence. Skinner found 3 types of environmental responses, or operants, that can follow a behavior: reinforcers, punishers, and neutral operants. Reinforcers increase the probability of a behavior recurring, punishers decrease the probability or extinguish the behavior, and neutral operants do neither. To demonstrate positive reinforcement, Skinner put a rat in a box with a lever. On accidentally bumping the lever, the rat discovered that it would receive a food pellet. With this positive reinforcement, the rat learned to keep pressing the lever. Negative reinforcers remove unpleasant stimuli. To demonstrate negative reinforcers, Skinner put a rat in a box which had a mild electric current that caused the rat discomfort. On wandering around the box, the rat randomly hit a lever to turn the current off. When exposed to the electric current in the box, the rat learned to always press the lever, something called escape learning. Similarly, Skinner eventually also taught the rat to flip a switch that prevented the electric current from being turned on in the first place, something called avoidance learning. Punishment weakens a behavior by linking it to an aversive consequence. Just like reinforcement, it can occur through the addition or removal of a stimulus. For example, if a rat receives an electric shock when it pushes a button, it will avoid that button. Or, if you're an unfortunate raccoon that decides to wash his cotton candy before eating it, only to watch it dissolve before your very eyes, that is punishment through the removal of a positive stimulus. It should be noted that punished behavior is not forgotten, but is suppressed. If a punishment is no longer present, the behavior returns. Also, unlike reinforcement, it does not guide towards the desired behavior, but only suppresses undesired behavior. There have been further experiments done with rats in the Skinner box. After a rat has received operant learning, and has learned to press a lever to receive a food pellet, what happens if the lever is pressed, but no food pellet is received? At first, the rat will keep pressing the lever, but eventually it will stop, and the behavior will be extinguished. Why press this thing without payment?
However, a rat can learn or unlearn a behavior at different rates with different schedules of reinforcement. This has been termed the response rate, the rate at which behavior repeats, and the extinction rate, how soon the behavior stops. Let's see what happens with 5 different reinforcement schedules. With continuous reinforcement, the response rate is slow and extinction is fast. With a fixed ratio reinforcement schedule, where positive reinforcement is offered after a fixed number of repetitions of a behavior, the response rate is fast and extinction is medium. For a fixed interval reinforcement schedule, where positive reinforcement is provided as long as a quota is fulfilled within a given time schedule, the response and extinction rates are medium. For a variable ratio reinforcement schedule, where positive reinforcement is given after an unpredictable number of repetitions, the response rate was fast and extinction was slow. This is the equivalent of gambling. For a variable interval reinforcement schedule, where a reward is given if a quota is fulfilled within an unpredictable amount of time, the response rate is again fast and extinction is slow. If you liked this video, like and subscribe. You can also support me by following the link to my Oke, sekian presentasi mengenai teori kepribadian menurut Ivan Pavlov dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaannya di Olu yang pada kolom yang telah disediakan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.